Konsep ketuhanan yang Maha Esa. Filsafat ketuhanan dalam Islam. Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata philo, yang berarti cinta, dan kata sophos yang berarti ilmu atau hikmah. Dengan demikian, filsafat berarti cinta terhadap ilmu atau hikmah. Terhadap pengertian seperti itu, Al-Syaibani mengatakan bahwa filsafat bukanlah hikmah itu sendiri, melainkan cinta terhadap hikmah dan berusaha mendapatkannya, memusatkan perhatian padanya, dan menciptakan sikap positif terhadapnya. Selanjutnya ia menambahkan bahwa filsafat dapat pula berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab dan akibat, dan berusaha menafsirkan pengalaman-pengalaman manusia. Dari beberapa kutipan sebelumnya dapat diketahui bahwa pengertian filsafat dari segi kebahasaan atau semantik adalah cinta terhadap pengetahuan atau kebijaksanaan. Dengan demikian filsafat adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang menempatkan pengetahuan atau kebijaksanaan sebagai sasaran utamanya. Keimanan dalam Islam merupakan aspek ajaran yang fundamental yang diwujudkan dalam sikap keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan, pengharapan, ikhlas, kekhawatiran tidak dalam ridhonya, serta tawakal, adalah nilai-nilai yang harus ditumbuhkan dalam setiap pribadi muslim. Sementara ketaatan merupakan karunia yang sangat besar bagi pribadi muslim sebagai wujud dari kecerdasan spiritualnya. Seorang muslim yang baik seyogyanya memiliki kecerdasan intelektual sekaligus kecerdasan spiritual. Dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190-191, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri dan duduk atau berbaring, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, 'Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini semua sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.'" Dengan memahami ayat tersebut, menjadikan sikap keberagamaan seseorang tidak hanya pada ranah emosi tetapi didukung kecerdasan pikir atau ulul albab. Terpadunya dua hal tersebut menuju dan berada pada agama yang fitrah. Jadi, filsafat ketuhanan dalam Islam bisa diartikan juga sebagai kebijaksanaan Islam untuk menentukan Tuhan, yang merupakan hal paling mendasar dalam beragama. Siapa Tuhan itu? Kata ilah yang artinya Tuhan, merefleksikan berbagai objek yang dibesarkan dan dipentingkan manusia. Misalnya bila manusia mengutamakan hawa nafsunya sendiri, maka hawa nafsu bisa disebut sebagai Tuhan seperti dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 43 yang artinya, "Apakah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya?" Menurut Ibnu Miskawai, Tuhan adalah zat yang tidak beri jism, azali, dan pencipta. Tuhan esa dalam segala aspek. Ia tidak terbagi-bagi dan tidak mengandung kejamakan dan tidak satu pun yang setara dengannya. Ia ada tanpa diadakan, dan adanya tidak bergantung kepada yang lain, sementara yang lain membutuhkannya. Orang yang menyediakan hawa nafsunya agar dipuji dalam hidupnya, berarti telah berbuat syirik yang sebenarnya. Karena menurut Islam, hawa nafsu harus tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilah ialah sesuatu yang dipentingkan, dipuja, dimintai, diagungkan, diharapkan memberikan kemaslahatan dan termasuk yang ditakuti karena mendatangkan bahaya. Di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 163 menegaskan, "Dan Tuhanmu, Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang." Ilah yang dituju ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menurut ulama ilmu kalam atau ilmu tauhid, ilah di sini artinya yang dicintai, yang disenangi, dan yang ditakuti. Inilah yang disebut tauhid uluhiyah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya Tuhan yang diibadahi, dicintai, disenangi, dan diikuti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Toha ayat 14 yang artinya, "Sesungguhnya aku Allah, tidak ada Tuhan selain aku, Allah, maka beribadahlah hanya kepadaku, Allah, dan dirikanlah salat untuk mengingatku."
Kalimat Tauhid, keesaan, secara komprehensif mempunyai pengertian sebagai berikut. 1. La khalika illallah, tiada pencipta kecuali Allah. 2. La razika illallah, tiada pemberi rezeki kecuali Allah. 3. La hafizha illallah, tiada pemelihara kecuali Allah. 4. La malika illallah, tiada penguasa kecuali Allah. 5. La waliya illallah, tiada pemimpin kecuali Allah. 6. La hakima illallah, tiada hakim kecuali Allah. 7. La goyata illallah, tiada yang maha menjadi tujuan kecuali Allah. 8. La mamuda illallah, tiada yang maha disembah kecuali Allah. Kata Allah pada kalimat Tauhid menurut Ibnu Taimiyah memiliki pengertian yang dipuja dengan cinta sepenuh hati, tunduk kepadanya, merendahkan diri di hadapannya, takut dan mengharapkan kepadanya, berserah hanya kepadanya ketika dalam kesulitan dan kesusahan, meminta perlindungan kepadanya, dan menimbulkan ketenangan jiwa dikala mengingat dan terpaut cinta dengannya. Ini yang disebut Tauhid Rububiyah. Lawan Tauhid adalah syirik, artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lain, mengakui adanya Tuhan selain Allah, menjadikan tujuan hidupnya selain kepada Allah. Dalam ilmu Tauhid, syirik digunakan dalam arti mempersekutukan Tuhan selain dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu persekutuan mengenai zatnya, sifatnya atau perbuatannya, maupun mengenal ketaatan yang seharusnya hanya ditujukan kepadanya saja. Syirik merupakan dosa yang paling besar yang tidak dapat diampuni. Syirik itu bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga berakibat merusak akal manusia, menurunkan derajat dan martabat manusia, serta membuatnya tak pantas menempati kedudukan tinggi yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaitannya dengan masalah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 13 yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang amat besar." Dan dalam ayat lain Allah menjelaskan bahwa orang yang telah berbuat syirik kepadanya, tergolong orang yang telah berbuat dosa besar, seperti dalam firman-Nya, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan. 1. Pemikiran Barat. Yang dimaksud dengan konsep ketuhanan menurut pemikiran manusia adalah hasil pemikiran tentang Tuhan, baik melalui pengalaman lahiriah, maupun batiniah dari penelitian rasional, maupun pengalaman batin. Max Muller berpendapat bahwa konsep pemikiran Barat tentang Tuhan mengalami evolusi yang diawali dengan dinamisme, percaya bahwa benda-benda memiliki kekuatan magis, animisme, percaya kepada roh-roh yang bersemayam di tempat-tempat tertentu, politeisme, percaya kepada banyak dewa, henoteisme, percaya pada dewa-dewa, tetapi ada satu dewa yang diutamakan, dan puncak tertingginya adalah monoteisme, yaitu, percaya kepada satu Tuhan. Pemikiran tentang Tuhan tersebut adalah hasil pendekatan budaya. Arnold Toynbee mengatakan, monoteisme bukan hasil akhir dari proses pemikiran tentang Tuhan, sebab orang yang sudah maju intelektualitasnya pun sangat mungkin cara berpikirnya berputar mundur dalam bertuhan, yaitu animistis. Evolusionisme dalam kepercayaan terhadap Tuhan sebagaimana dinyatakan oleh Max Muller, ditentang oleh Andrew Lang, 1898, yang menekankan adanya monoteisme dalam masyarakat primitif. Dia mengemukakan bahwa orang-orang yang berbudaya rendah juga sama monoteismenya dengan orang-orang Kristen. Mereka mempunyai kepercayaan pada wujud yang agung dan sifat-sifat yang khas terhadap Tuhan mereka, yang tidak mereka berikan kepada wujud yang lain. Dengan lahirnya pendapat Andrew Lang, maka berangsur-angsur golongan evolusionisme menjadi reda, dan sebaliknya sarjana-sarjana agama terutama di Eropa Barat, mulai menentang evolusionisme dan memperkenalkan teori baru untuk memahami sejarah agama. Mereka menyatakan bahwa ide tentang Tuhan tidak datang secara evolusi, tetapi dengan relevansi atau wahyu.
Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan pada penyelidikan bermacam-macam kepercayaan, yang dimiliki oleh kebanyakan masyarakat primitif. Dalam penyelidikan didapatkan bukti-bukti bahwa asal-usul kepercayaan masyarakat primitif adalah monoteisme, dan monoteisme adalah berasal dari ajaran wahyu Tuhan. 2. Pemikiran Islam. Pemikiran tentang Tuhan dalam Islam melahirkan ilmu kalam, ilmu tauhid atau ilmu usuluddin. Di kalangan umat Islam, sepeninggal Nabi Muhammad SAW, aliran-aliran tersebut ada yang bersifat liberal, tradisional dan ada aliran di antara keduanya. Ketiga corak pemikiran ini mewarnai sejarah pemikiran ilmu ketuhanan atau teologi dalam Islam. Aliran-aliran tersebut adalah sebagai berikut. 1. Aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah merupakan kaum rasionalis di kalangan umat Islam. Aliran ini menekankan pemakaian akal pikiran dalam memahami semua ajaran dan keimanan dalam Islam. Orang Islam yang berbuat dosa besar, tidak kafir dan tidak mukmin. Ia berada di antara posisi mukmin dan kafir atau manzilah baina manzilatain. Menurut Mu'tazilah, Tuhan terikat dengan kewajiban-kewajiban. Tuhan wajib memenuhi janjinya. Ia berkewajiban memasukkan orang yang baik ke surga, dan wajib memasukkan orang yang jahat ke neraka, dan kewajiban-kewajiban lain. Pandangan-pandangan kelompok ini menempatkan akal manusia dalam posisi yang kuat. 2. Aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah berpendapat bahwa manusia mempunyai kebebasan dalam berkehendak dan berbuat. Manusia sendiri yang menghendaki apakah ia akan kafir atau mukmin, dan hal itu yang menyebabkan manusia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. 3. Jabariyah. Jabariyah adalah aliran teologi tradisional yang berpendapat bahwa Tuhan mempunyai sifat. Ia maha kuasa, memiliki kehendak mutlak. Kehendak Tuhan tidak terikat dengan apapun. Karena itu ia mungkin saja menempatkan orang baik ke dalam neraka dan sebaliknya mungkin pula ia menempatkan orang jahat ke dalam surga, kalau ia menghendaki. Jadi, manusia dalam hal ini tak ubahnya seperti wayang. Ikhtiar dan doa yang dilakukan manusia tidak ada gunanya. Dari faham Jabariyah inilah ilmu-ilmu kebatinan berkembang di sebagian umat Islam. Aliran ini merupakan pecahan dari Murji'ah. 4. Asariyah dan Maturidiyah. Asariyah dan Maturidiyah adalah kelompok yang mengambil jalan tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Menurut aliran ini bahwa manusia wajib berusaha semaksimal mungkin. Akan tetapi Tuhanlah yang menentukan hasilnya.